Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita telah membahas sistem koordinat 3 dimensi dan juga vektor pada bidang dan ruang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu dot product dan cross product. Oke, sebelum kita ke definisi, saya akan sedikit menyinggung tentang aplikasinya. Yang pertama adalah dot product. Ini aplikasinya sangat sering kita jumpai, khususnya pada kasus gaya dari suatu benda yang bergerak. Untuk apa? Untuk menentukan besarnya komponen gaya terhadap arah tertentu. Sedangkan cross product itu banyak digunakan untuk mempermudah kita dalam menentukan luas bidang dan volume suatu bangunan ruang. Oke, tema yang pertama ini berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Jadi misalkan saya punya di sini vektor U, di mana vektor U ini komponennya adalah U1, 2, U3, dan juga kita punya ini adalah vektor V dengan komponen V1, V2, V3. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor U dan juga vektor V. Nah, theta ini dapat kita cari nilainya dengan menggunakan cos inverse dikali U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, buktikannya gimana? Ini hintnya saja ya. Jadi untuk membuktikan kalian bisa menggunakan aturan kosinus ya, bisa gunakan aturan kosinus. Jadi kamu bisa tambahkan vektor di sini ya buat segitiga. Oke, berarti sebut saja ini adalah vektor W. Nah, jadi kita akan punyai berdasarkan aturan kosinus, berarti panjang vektor W kuadrat akan sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah panjang vektor U kuadrat gitu dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali dengan cos theta gitu ya. Nah, lalu kalian ini yang pertama, dan yang kedua kalian bisa buat W itu sebagai penjumlahan dari dua vektor U dan V ya. Kalau kita lihat ini adalah vektor W, berarti W itu bisa saya tuliskan menjadi vektor V dikurangi dengan vektor U ya. Jadi menggunakan dua ini silahkan kalian coba untuk membuktikan teorema yang satu ini. Berikut adalah definisi dari perkalian titik atau dot product atau disebut juga inner product. Jadi dot product U dot V itu ya, dimana U-nya itu vektor komposisi U-nya, vektor U-nya adalah U1, U2, U3, dan vektor V-nya itu adalah V1, V2, V3. Nah, U dot V itu definisikan sebagai atau sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 ya. Contohnya ini, jadi kalau saya punya vektor yang pertama ini vektor 1 min 2 min 1 dot produk dengan vektor min 6 2 min 3. Nah, kita dapat hasilkan suatu skalar, yaitu di sini min 6 min 4 plus 3 yaitu 7 min 7 ya ini. Begitu juga kalau misalnya kita buat dalam bentuk vektor basis ya. Di sini kita punya vektor basisnya pakai IJK. Berarti kita bisa lakukan dot product dengan dua vektor ini, kita kalikan saja setengah dan 4 ya, U1 V1 3 kalikan dengan min 1 dan 1 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 1 ya. Ini sudah kalian biasa melakukannya. Oke, berarti kalau kita mengingat kembali teorema yang pertama itu ya, berarti kita bisa tuliskan theta atau sudut antara vektor U dan vektor V itu adalah cos inverse atau arcus cos dari U dot V
dibagi dengan panjang U kali panjang V, gitu ya. Dan ini adalah contoh, misalkan kita punya vektor U seperti ini, dan ini adalah vektor V. Nah, untuk menentukan angle-nya kita bisa langsung menggunakan formula ini ya. Kita cari dulu U dot V-nya ya, berdasarkan komponen-komponen vektor ini. Lalu dari sini kita dapatkan U dot V-nya adalah min 4. Panjang U-nya kita bisa menggunakan panjang vektor 3. Panjang V-nya juga sama, kita bisa dapatkan 7. Dan theta yaitu sudutnya kita bisa cari menggunakan cos inverse dari U dot V dibagi panjang U panjang V. Dan di sini saya dapatkan nilainya itu berkitar 1,76 radians. Oke, contoh soal selanjutnya di sini kalau misalkan kita punya segitiga ya. Jadi ada segitiga A, B, C dengan A-nya itu 0,0, B-nya 3,5, C-nya adalah 5,2 koordinatnya. Lalu kita ingin menentukan besar sudut theta pada segitiga di samping. Ini ya. Berarti untuk menentukan sudut theta, kita bisa menggunakan vektor dua vektor ini. Yang pertama adalah vektor CB dan yang kedua adalah vektor CA. Nah, kita cari dulu vektor CA-nya dan kita juga cari vektor ini CB maksud saya. Nah, ini cari vektor CA-nya ya. Nanti didapatkan vektor CA itu adalah komponennya min 5,2 ya. Dari sini saya rasa kalian sudah pada paham. Dan CB-nya itu adalah min 2,3 ya. Kemudian untuk kita mencari sudutnya, tetanya, kita bisa cari dulu dot produknya antara CB ini dengan CA ini ya. Kita lakukan dot produk vektor CA dan vektor CB, lalu kita akan dapatkan dot produknya adalah 4. Nah, sedangkan panjangnya ya, menggunakan panjang vektor dengan CA-nya adalah min 5,2 akan didapat panjangnya adalah akar 29 ya, dan juga panjang ini CB ya, maaf. Di panjang CB-nya kita akan dapatkan akar 13. Sehingga tetanya itu adalah cos inverse dari CA dot CB yaitu 4 dibagi dengan panjang CA dikali dengan panjang CB. Nah, jadi hasilnya itu sekitar 78,1 derajat. Oke, nah ini topik yang menarik lagi yaitu vektor ortogonal ya. Apa itu vektor ortogonal? Nah, ini definisinya ya. Jadi kita punya vektor U dan vektor V itu dikatakan ortogonal ya atau perpendikular atau tegak lurus jika dan hanya jika U dot V-nya itu sama dengan 0 ya. Ini adalah definisi. Jadi kalau ortogonal berarti U dot V-nya adalah 0 ya. Yang di bawah ini adalah properties atau sifat-sifat dari dot product ya. Jika U, V dan W adalah vektor dan C adalah skalar ya. Ada 5 sifat dari dot product ya. Yang pertama ini sifat komutatif, ini sifat distributif ya. Dan ini perkalian skalar ya. Ini juga U dot. Jadi kalau kita punya U, kita dot juga dengan U, maka hasilnya adalah panjang dari U kuadrat ya. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan vektor 0 ya. Ini vektor 0. Jadi vektor 0 itu adalah vektor yang komponennya itu adalah 0 semua ya. Kalau kita dot dengan U ya hasilnya itu adalah 0. Oke. Selanjutnya adalah ini menarik juga ya, materi yang menarik juga yaitu proyeksi vektor. Ya. Nah, misalkan di sini saya punya vektor U ya, yaitu vektor PQ dan juga vektor V. Ini ya, vektor V. Vektor proyeksi U pada vektor V itu adalah vektor PR ini ya. Dan ini adalah vektor proyeksi U pada V. Tulisnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ada dua hal. Jadi yang pertama ketika tetanya
itu sudut lancip, ya. Dan yang kedua ketika tetanya sudut tumpul. Seperti ini. Nah, ketika tetanya itu sudut lancip, oke, berarti kita bisa tahu bahwa panjang dari PR, ya, panjang vektor PR ini bisa saya tuliskan ini adalah panjang vektor U dikali cos theta. Ya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku ini dan trigonometri. Ya. Nah, selanjutnya adalah arah. Ya, arah itu kalau kita mau tahu arah V, arah vektor V, gitu ya. Nah, lalu arah vektor V ini bisa kita cari dengan cara apa? Kita tahu vektor satuannya dari V ini. Vektor satuan dari V bisa kita dapatkan yaitu dengan vektor V dibagi dengan panjang dari vektor V itu. Ya. Jadi ini adalah skalarnya, panjang dari proyeksinya, dan yang ini adalah arahnya. Seperti itu. Bagaimana kalau tetanya itu negatif? Kalau tetanya negatif, maksud saya bagaimana kalau tetanya itu sudut tumpul? Kalau tetanya sudut tumpul, itu kita akan dapatkan cos tetanya lebih kecil dari 0. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita ingin mencari panjang dari vektor PR ini, ya, panjang vektor PR ini itu sama dengan negatif dari vektor U dikali cos theta. Seperti itu ya. Lalu arah vektor arah vektor ini, ya, arah vektor proyeksinya ini itu adalah negatif dari vektor V dibagi dengan panjang vektor V-nya. Seperti itu, ya. Jadi, kalau kita ingin mencari vektor dari PR, ya, atau vektor proyeksinya ini, ya, proyeksi U pada V-nya ini, caranya adalah kita kalikan skalarnya atau panjang vektornya tadi dengan arah, ya, dengan arahnya atau vektor satuan dari V-nya itu, ya. Nah, jadi proyeksi U pada V itu adalah U cos theta dikalikan dengan V dibagi panjang V. Nah, lalu kita bisa buat dalam bentuk dot product. Dengan cara apa? Kita manipulasi. Kalau ada mutlak U cos theta, ya, itu bisa kita buat menjadi U panjang U dikali panjang V cos theta dibagi dengan panjang V. Ya, kita manipulasi lalu kita akan dapatkan panjang U panjang V cos theta itu adalah U dot V. Ya, berarti U cos theta-nya bisa saya tulis menjadi seperti ini, ya. Nah, tahu kalau kita kalikan karena ini adalah sebuah skalar, ya, panjang V, berarti bisa kita buat proyeksi U pada V itu adalah U dot V dibagi panjang V kuadrat dikalikan dengan V. Seperti ini. Oke, berikutnya adalah contoh soalnya, ya. Jadi contoh soal, misal saya punya U-nya itu adalah vektor seperti ini dan ini adalah vektor V-nya. Ya. Dan yang dicari adalah tentukan vektor proyeksinya. Oke. Vektor proyeksinya tentukan dan skalar komponen dari U pada direction V, ya. Jadi skalar komponennya atau panjang proyeksi vektornya. Nah, gimana caranya? Kita bisa langsung aplikasikan formula yang tadi, ya, untuk mencari proyeksi vektor U pada V, berarti U dot V dibagi dengan ini adalah panjang V, ya, lalu dikali dengan vektor V. Ya. U dot V kita sudah mengenal, ya, tinggal kita kalikan, lalu panjang V-nya sendiri kita punya dan ini adalah vektor V-nya. Sehingga kita dapatkan proyeksi U pada V itu adalah min 4 per 9I plus 8 per 9J plus 8 per 9K. Ya. Lalu bagaimana skalar komponennya? Ya, skalar komponen dari vektor U
pada direksi V atau pada arah V itu kita bisa cari menggunakan apa? Panjang U dikali cos theta, ya. Ini kan panjang PR tadi ya. Nah, atau bisa kita tuliskan ini adalah U dot V dibagi dengan panjang V. Ya, berarti U-nya ini ada kita punya 6I plus 3J plus 2K, dan V per panjang V-nya atau arah V-nya itu ya, ini adalah 1/3I min 2/3J min 2/3K. Sehingga kita dapatkan skalar komponen nya itu adalah min 4/3. Oke, tadi adalah dot product ya. Sekarang kita beralih menuju cross product atau perkalian silang ya. Jadi perkalian silang dua vektor ini hasilnya itu adalah sebuah vektor ya, berbeda dengan dot product tadi yang hasilnya adalah skalar. Kalau cross product ini hasilnya adalah sebuah vektor. Nah, vektor yang seperti apa? Vektor yang dihasilkan dari cross product ini adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor perkaliannya. Gitu ya. Jadi misal saya punya ini adalah U, ini adalah vektor U, dan ini adalah vektor V ya. Kalau saya cross product U dan V, itu hasilnya adalah suatu vektor ini ya. Vektor U cross V ini ya, yang tegak lurus terhadap U dan juga tegak lurus terhadap V. Nah, tapi arahnya seperti apa? Nah, arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan ya, sama seperti yang tadi di awal, kaidah tangan kanan. Kalau ini adalah U-nya dan arahnya ini U ke V seperti ini ya, sesuai kaidah tangan kanan, lalu kita dapatkan U cross V itu arahnya adalah ke atas. Seperti itu ya. Nah, perkalian vektor atau cross product ini dapat digunakan untuk mencari vektor yang tegak lurus tadi ya, luas bidang hingga volume ya, bangun ruang. Oke, sekarang kita ke definisinya. Perkalian silang atau cross product ini definisinya ya. Jadi perkalian silang, misal kita punya U dengan vektor U itu ya, dengan komponen U1, U2, U3, dan vektor V, V1, V2, V3 ya, komponennya adalah, nah jadi perkalian silang U cross V ini itu sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, lalu U2 V1 dikurangi U1 V3, dan U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, ini definisinya. Hasil cross product itu adalah sebuah vektor ya, yang seperti tadi kita katakan, dan berbeda dengan dot product yang hasilnya skalar. Nah, untuk memudahkan mengingat, jadi cross product ini dapat kita cari menggunakan prinsip determinan ya, dari komponen-komponen vektor berikut. Dengan I, J, K ini adalah vektor basis ya, I, J, K ini di R3. Oke, contoh soal. Kalau saya punya A-nya itu adalah vektor dengan komponennya 1, 3, dan 4, dan juga B, vektor komponennya 2, 7, min 5. Lalu saya ingin mencari cross product ya dari A cross B. Nah, dengan menggunakan metode determinan, di sini saya bisa dapatkan A cross B itu adalah, nah, kita masukkan vektor komponennya dari A 1, 3, dan 4, lalu juga vektor komponen dari B 2, 7, min 5 ya. Dengan metode determinan ya seperti ini, kita bisa dapatkan bahwa A cross B ini nanti akan menghasilkan min 43I ya, 13J, dan K ya. Nah, ini dia. Oke, jadi A cross B-nya itu adalah suatu vektor yang memiliki komponen min 43, 13, dan 1. Oke, ini adalah teorema-teorema terkait tentang cross product. Jadi teorema yang pertama adalah kalau kita punya vektor A cross B ya, berarti vektor A cross B ini ortogonal ya terhadap A dan juga terhadap B ya. Buktinya ini kalian bisa menggunakan definisi ya. Kalau ortogonal berarti kita harus melakukan dot product A cross B ini ya, kita lakukan dot product terhadap A, lalu membuktikan bahwa hasilnya adalah 0, dan juga A cross B dot product dengan B hasilnya juga 0 ya. Ini yang saya tampilkan ini yang pertama ya. Jadi A cross B saya dot dengan A ya. Ingat ini adalah
vektor komponen dari A cross B. Ya, ini vektor komponen dari A cross B. Nah, ini adalah vektor komponen dari A cross B. Seperti yang tadi di definisi ya, menggunakan determinan juga. Lalu ketika kita dot ya, A cross B dot A ini akan menghasilkan A1 A2 B3 dikurangi A1 B2 A3 dikurangi A1 A2 B3 B1 A2 A3 dan seterusnya ya. Dan ketika kita simplify atau kita sederhanakan, hasilnya adalah 0. Nah, lalu dengan menerapkan hal yang sama pada A cross B dot B akan didapatkan hasil yang sama juga. Nah, oleh karena itu terbuktilah A cross B ortogonal terhadap A dan juga terhadap B. Teorema selanjutnya ini berhubungan dengan sudut ya, dengan sinus. Oke. Jadi kalau kita punya theta itu adalah sudut antara vektor A dan juga vektor B. Ya, dengan tetanya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi, maka A cross B, nah ini kenapa ya, coba kamu pikirkan ya, A cross B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali sin theta. Buktinya saya tinggalkan sebagai latihan ya, nanti kalian bisa mengelaborasi lagi. Nah, sekarang beralih kepada luas jajar genjang ya. Ini salah satu aplikasi dari cross product itu adalah mencari luas ya. Jadi misal ini adalah sebuah jajar genjang ya yang dibentuk dari dua vektor. Jadi kita punya vektor A ini, lalu juga kita punya vektor B. Nah, dan theta adalah sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B ini ya. Kita bisa buat jajar genjang ya dari vektor A dan vektor B ini. Oke. Yang alasnya itu adalah A, vektor A, dan tingginya itu adalah, nah ini adalah tingginya ya. Tingginya bisa kalian cari menggunakan segitiga siku-siku ya, pakai trigonometri. Berarti tingginya itu adalah panjang B sin theta ya. Kalian pasti sudah pada tahu ya. Nah, lalu bagaimana kita mencari luas? Kita tahu bahwa luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi ya. Berarti kita punya luas sama dengan alasnya adalah A dan tingginya adalah B sin theta. Nah, atau berdasarkan teorema sebelumnya yang nanti kalian akan buktikan ya, AB sin theta itu adalah A cross B. Gitu ya. Ini adalah A cross B. Oke. Selanjutnya, panjang dari suatu cross product A cross B ini itu sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Selanjutnya adalah sifat-sifat pada cross product ya. Sifat-sifatnya misal A, B, C adalah vektor dan C adalah skalar. Maka A cross B itu sama dengan negatif B cross A. Oke, ini perlu diingat ya. Negatif B cross A. Dan bisa coba kita buktikan ya. Nah, hati-hati bahwa cross product tidak berlaku komutatif ya. Saya takutnya ada banyak yang berpikir bahwa A cross B itu sama dengan B cross A ya, berbeda dengan dot product ya. Nah, yang kedua, kalau kita punya CA cross B itu akan sama dengan C, jadi skalar yang kita keluarkan, dan kita melakukan cross product dulu antara A dan B. Dan ini juga sama dengan A cross C dikali B. Ya. Lalu yang ketiga, A cross B plus C itu sama dengan A cross B ditambah dengan A cross C. Dan yang keempat, saya punya A plus B cross C itu akan sama dengan A cross C ditambah B cross C. Yang kelima, A dot B cross C sama dengan A cross B dot C. Ya, ini coba kalian buktikan ya. Nah, ini menarik. Coba kalian buktikan yang nomor 5 ini. Ya, yang keenam adalah A cross B cross C sama dengan A dot C kali B dikurangi A dot B kali C. Oke? Nah,
Untuk yang 1, 2 kalian bisa buktikan dengan membuat A-nya menjadi vektor komponen ya. Jadi A-nya itu kalian bisa buat ini menjadi, kalau di R3 ya berarti A1, A2, A3 ya. Nah, begitu juga dengan B. Nah, coba kalian buktikan ya untuk yang diantara ini, dan khususnya nomor 5. Next, triple product. Wah, ini juga menarik. Triple product, apa itu triple product? Jadi hasil kali A dot B cross C itu dinamakan skalar triple product ya. Jadi A dot B cross C dinamakan skalar triple product dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, dengan menggunakan metode determinan, kita dapat menemukan hasil skalar dari A dot B cross C ya. Nah, jadi A dot B cross C ini akan sama dengan determinan dari, nah ini komponen-komponen vektornya ya, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Mengapa? Kenapa seperti ini? Ya, kalau kalian bisa membuat A itu adalah A1, A2, A3 seperti itu ya. Lalu kita punya B cross C, di mana B cross C itu, kalau kalian tadi melihat definisi cross product gitu ya. Nah, komponen dari B cross C ini itu adalah B2 B3, C2 C3 gitu ya. Lalu minus B1 B3, C1 C3, dan juga satu lagi adalah B1 B2 C1 C2 ya. Ini adalah vektor komponennya dari cross product kalau tadi memperhatikan definisi dari cross product. Nah, jadi membuktikannya ini berarti kan tinggal kalian dot product ya. Jadi kita punya A itu adalah A1, A2, A3, dan B cross C-nya adalah seperti ini. Berarti ketika kita dot product ini, ketika saya dot product ini, maka hasilnya adalah A1 B2 B3 C2 C3, betul ya, dikurangi A2 B1 B3 C1 C3 dan plus lagi ya, betul, A3 gitu ya. Ini B1 B2 C1 C2 ya. Wah, ini ketutup, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kita lihat bentuk ini ya, ini tidak lain tidak bukan adalah determinan ya. Kalau kita tahu di algebra linearity ya, jadi ini adalah determinan dari matriks yang seperti ini. Nah, ini C1, C2, C3 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, representasi geometris dari skalar triple product ini itu adalah sebuah, kalau bahasa Inggrisnya parallelepiped ya, atau parallelepipedium ya, yang dibatasi oleh vektor A, vektor B, dan vektor C. Oke, ini adalah triple product tadi ya. Ini secara geometrisnya. Lalu kalau kita lihat di sini, jika kita pandang alasnya itu berupa jejer genjang ya, yang dibentuk oleh vektor B dan juga vektor C. Nah, tingginya itu adalah H ya, dimana H ini adalah panjang vektor A dikali dengan cos theta ya, mutlak cos theta. Oke, H-nya ini adalah panjang A dikali mutlak cos theta. Mengapa mutlak? Nah, ini juga menarik. Yuk, kenapa mutlak ya? Kita bahas. Nah, jadi luasnya apa? Luasnya itu berarti kan volumenya itu berarti luas alas atau A dikali dengan tinggi yaitu H. Nah, ini berarti luas alasnya kita bisa menggunakan cross product tadi ya. Berarti B cross C
Oke, luasnya ini adalah B cross C, dan H-nya itu adalah panjang A dikali dengan mutlak dari cos theta. Ya. Nah, bentuk ini kalau kalian lihat, bentuk ini adalah bentuk dot product, ya. Jadi BC mutlak BC, ya, panjang BC, panjang A cos theta itu sama dengan apa? Sama dengan A dot B cross C, ya. A dot B cross C atau B cross C dot A, ya. Jadi dot product kan komutatif. Oke. Nah, jadi kita temukan bahwa A dot B cross C, ya, mutlak A dot B cross C itu adalah volume dari bangun parallelepipedium ini. Ya. Lalu bagaimana jika ditemukan A dot B cross C-nya sama dengan 0? Nah, kalau ditemukan seperti ini, maka pastilah ketiga vektor itu terletak dalam satu bidang atau kita namakan koplanar. Oke, ini adalah contoh soalnya. Jadi ketika kita punya suatu box, ya, atau parallelepiped atau parallelepipedium, ini kita ingin mencari volume, ya, yang dibatasi oleh vektor U, ini vektor V, dan juga vektor W. Nah, menggunakan aturan determinan yang sebelumnya telah kita buktikan itu, kita punya U cross V dot W itu akan sama dengan, kita masukkan komponen vektornya 1, 2, min 1, min 2, 0, 3, 0, 7, min 4. Nah, determinan dari ini itu adalah negatif 23, ya. Jadi volumenya itu adalah mutlak dari 23 ini, atau dapatkan volumenya adalah 23 unit cube, ya. 23 unit cube. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.